Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan coba membuat project menggunakan database Firebase. Nah, langkah pertama silakan teman-teman buka Android Studio-nya, kemudian pilih yang Start a New Android Studio Project. Kemudian di sini ada yang Empty Activity, kemudian kita pilih Next. Kemudian projectnya bisa kita buat belajar CRUD Firebase misalnya gitu ya. Nah, untuk nama ini terserah teman-teman. Kemudian di sini pilih yang bahasanya adalah Java, kemudian di sini saya pilih API 21 yaitu Android 5.0. Oke, kemudian di sini finish. Oke, kita tunggu pembuatan projectnya. Nah, untuk pembuatan projectnya ini kita butuh nanti Gradle ya, library Gradle. Di sini nanti akan kita tambahkan ya. Di sini kita pilih file. Sebelum kita konekkan ke Firebase, kita tambahkan dulu file Gradle-nya, library-nya. Oke, di sini ada project struktur. Nah, di sini ada dependency. Kemudian di sini ada all dependency, ini ada tanda plus ini, kita pilih yang library dependency. Nah, di sini yang pertama kita butuh namanya adalah card view ya. Card view, enter. Oke, ambil aja yang versi 1.0.0. Oke. Kemudian kita cari lagi recycle view. Recycler view. Oke. Kita cari yang ini saja deh. Recycle view ini ya, yang repositorinya Google ya. Kita pilih yang satu ini aja versinya. Selanjutnya satu lagi adalah material design. Oke, ini kita pilih saja yang di sini 121 versinya. Oke. Selanjutnya kita klik OK. Jadi ini proses sinkronisasi. Kalau kita lihat di sini di Gradle-nya dia sudah masuk ya. Nih ada cut view, ada recycle view, satu lagi tadi ada material design. Nah, oke. Sip, sampai di sini teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan mengkoneksikannya ke Firebase. Teman-teman bisa pilih di tools, kemudian di sini ada Firebase. Oh ya, sebelum ini connect, pastikan dulu teman-teman login ya menggunakan akun Gmail-nya. Di sini kebetulan saya sudah login nih menggunakan akun Gmail saya. Silahkan nanti kalau belum login silahkan login. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada menu tools, kemudian di sini kita pilih Firebase. Nah, di sini banyak ya, banyak sekali fitur-fitur yang dimiliki oleh Firebase, mulai dari analitik, autentikasi, sampai di sini ada sampai di sini ada Firebase machine learning-nya. Tapi kita fokus ke real time database. Oke, di sini pilih save and retrieve data. Kemudian di sini kita add database to your app. Di sini ada kita ini ya, kita add class path-nya ya, class path-nya di sini. Oke. Di sini kita pilih yang accept change. Oke, maka dia akan melakukan sinkronisasi terhadap projectnya. Kalau sudah berhasil, nanti di sini tercentang warna hijau. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya silahkan kita buka Mozilla kita atau Google Chrome. Di sini bisa kita ketikkan firebase.google.com. Nah, kebetulan di sini saya sudah login. Pastikan akun loginnya adalah sama dengan akun yang telah login di Android Studio-nya. Oke, ini saya menggunakan email yang ini. Oke, di sini kita pilih mulai. Nah, selanjutnya di sini kita pilih yang add project. Nah, kebetulan ini adalah beberapa project yang telah saya buat
Di sini kita pilih yang add project. Selanjutnya di sini enter your project name. Jadi di sini kita masukkan nama project kita. Di sini kita samakan saja, belajar CRUD Firebase. Oke, kita pilih continue, kemudian di sini kita matikan saja, disable aja, kemudian create project. Nah, maka di sini akan proses untuk membuat projectnya. Nah, untuk membuat ini teman-teman harus terkoneksi dengan internet ya. Jadi ini wajib terkoneksi internet karena database-nya ini adalah sudah online ya. Oke, kemudian kita pilih continue. Nah, setelah sini kita pilih yang di sini ada pilihan di sini. Aplikasi kita ini targetnya berbasis apa gitu. Karena kita adalah Android, maka kita pilih yang Android. Kalau kita iOS, ini pilih iOS, kemudian ini untuk web, pilih web, kemudian ini untuk Unity. Oke, kita pilih yang Android. Nah, di sini ada package name. Untuk ini silahkan teman-teman cek di sini ya, di sini di Java, kemudian di sini jadi com.junadi.belajar CRUD Firebase. Nah, di sini dari com ini ya. Jadi bisa teman-teman di sini teman-teman copy. Kemudian di sini kita pastikan. Nah, untuk app nickname ini kan opsional, tapi nggak apa-apa, kita isikan saja. Teman-teman bisa lihatnya di res, di values, kemudian di string. Nah, ini kita samakan saja ya. Oke. Nah, kemudian di sini ada SHA1. Sebetulnya ini opsional, tapi nggak apa-apa, kita isikan saja. Caranya teman-teman bisa ini pilih yang Gradle di sini. Gradle, kemudian di sini kita buka. Kemudian di sini ada task, kemudian di sini ada Android. Kemudian kita pilih yang signing report. Oke, double klik. Nah, maka dia akan membuka di sini. Nah, ini ada SHA1. Jadi kita copy dari sini. Oke, kita copy. Selanjutnya kita paste. Oke, kemudian register app. Nah, kemudian selanjutnya kita butuh yang namanya file config, yang formatnya itu adalah file JSON. Nah, sini bisa kita download file JSON-nya. Oke. Kemudian di sini kita copy. Kita ambil lagi ke project ini, kita tutup saja. Kita pastikan ke app. Jadi kliknya itu di app-nya. Klik kanan, kemudian paste di sini. Oke. Sip. Nah, sampai di sini. Selanjutnya kita pilih next. Nah, ini, jadi ini add Firebase SDK karena tadi sudah kita add ya melalui sini tadi. Tools Firebase. Nah, ini tadi mana dia, real time database. Ini sudah kita add. Oke, selanjutnya di sini kita pilih next saja. Kemudian di sini continue to console. Nah, sampai di sini teman-teman bisa pilih yang real time database. Di sini ya. Oke, real time database. Nah, selanjutnya di sini kita pilih yang create database. Kita pilih saja yang ini. Yang pertama start in locate mode. Oke, kemudian di sini enable. Kita enablekan, kemudian di rule atau aturannya. Nah, ini udah tercipta ya ininya database-nya. Oke, kemudian di rule sini untuk write-nya itu masih false, kita ganti ke true. Begitu juga untuk write-nya ya, kita ganti ke true. Oke. Nah, sampai di sini kita pilih yang publish. Oke, sip.
Kemudian di sini bisa kita ini ya, kita coba di sini tes. Di sini rule playground, di sini read ya, read kita run kan. Nah, ini simulated read allowed, berarti telah berhasil nih. Oke. Selanjutnya kita kembali lagi ke data. Nah, kita akan mulai mendesain dari aplikasi Android kita. Oke, kita pergi ke layout. Kemudian di sini ada activity main. Oke. Di sini untuk view groupnya kita ganti ke relative layout. Oke, di sini kita splitkan saja biar kelihatan ya. Oke, di sini text view-nya kita ganti. Kemudian di sini kita buat recycle view. Kemudian di sini kita pilih match parent. Kemudian tutup. Kemudian di sini kita kasih ID-nya ya. ID-nya di sini, ID-nya misalnya RV view. Oke. Selanjutnya di sini kita mau buat tombol add-nya itu menggunakan floating action ya, yang ada button di sini di pojok kanan itu, kanan bawah. Kemudian di sini kita pilih wrap content, di sini juga wrap content. Oke. Selanjutnya di sini bisa kita pilih ini ya, align button. Kita kasih di sini dia true ya. Align parent ya, parent bottom di sini true. Oke. Kemudian di sini juga parent parent n kemudian true. Oke, selanjutnya di sini kita tambahkan margin n-nya adalah 20 dp. Selanjutnya di sini ada margin bottom itu 20 dp juga. Oke, selanjutnya ini warnanya nanti akan berwarna sendiri ya, sesuai warna ininya. Selanjutnya kita bisa tambah ikonnya ya di sini. Oke, kita klik kanan di drawable, kemudian new, kita pilih yang vector asset. Kita klik di sini, kemudian di sini kita klik add. Bisa kita hapus ini, kita buat yang namanya add. Kemudian warnanya kita ganti ke putih. Kemudian next, finish. Baru di sini kita panggil lagi adalah src. Ini drawable c. Oke. Selanjutnya di sini bisa kita tambahkan ID-nya adalah fb add floating button ya, floating action button ya, fb add. Oke, selanjutnya kita akan buat form untuk inputnya ya. Oke, di sini kita pilih layout, klik kanan, kemudian di sini ada new, kita pilih yang layout resource file. Nah, di sini kita buat namanya form input atau input form. Kemudian di sini kita buat linear layout. Oke. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya di sini kita buat lagi linear layout. Di sini kita pilih match parent ya. Kemudian di sini
color accentnya ya, kita kasih background color accent. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita buat text view. Jadi ini adalah untuk judulnya ya, untuk judulnya match parent. Kemudian di sini bisa kita pilih lagi graffiti, itu kita buat center. Kemudian text size-nya 25 sp. Kemudian di sini teksnya adalah form input. Kemudian text style kita buat bold. Kemudian text colornya kita buat saja warnanya putih. Oke. Sampai di sini. Kemudian ya, udah judulnya udah nampak di sini, kelihatan di sini. Kemudian kita buat lagi form inputnya. Di sini kita pilih match parent. Kemudian di sini ada wrap content. Kemudian orientasinya kita pilih yang vertikal. Kemudian paddingnya kita kasih 20 dp. Oke, 20 dp. Kemudian di sini kita tutup ya dengan inner layout. Oke, selanjutnya di sini edit text. Di sini bisa kita pilih match, kemudian wrap. Di sini hint. Misalnya di sini kita buat teksnya adalah nama. Kemudian di sini kita kasih input TP-nya. Kemudian jangan lupa kita kasih ID, misalnya adalah ET itu edit text ya. Misalnya di sini adalah nama. Nah, ini jangan lupa tutup. Oke, ini belum kelihatan ya, tapi kalau pas di rat nanti akan kelihatan. Ini bisa kita copy. Oke, karena form input kita ada 4, kita buat 4 ya. Ini kita buat saja di sini fakultas di sini jurusan. Di sini kita buat jurusan. Baru di sini adalah semester. Sini semester. Oke. Selanjutnya kita akan menambahkan button ya di sini. Button untuk button simpannya ya. Di sini kita pilih di sini kita pilih match-nya. Match parent, di sini wrap content. Baru di sini kita buat margin top-nya adalah 20 dp. Kemudian di sini teksnya itu teksnya adalah simpan. Oke. Baru tutup. Jangan lupa di sini kasih ID-nya, misalnya kita buat btn simpan. Nah, seperti ini. Sudah jadi form input kita. Seperti ini ya. Oke. Nah, sebelumnya di sini kalau kita lihat itu masih ada ini ya, notif warning ya. Nah, seperti ini. Nama ini kita harus jadikan dia ke string dulu. Nih. Jadi pilih saja ini, klik di sini, tekan Alt enter. Kemudian pilih yang extract string resource. Kemudian di sini oke kan saja. Nah, maka dia akan otomatis teks ini menjadi ke string. Kalau kita lihat dia udah
larinya ke sini gitu. Oke, kemudian juga ini nama ALT enter di sini di nama, kemudian oke. Di fakultas juga klik di fakultas, ALT enter, kemudian di jurusan ALT enter ini, oke. Kemudian disimpan juga, oke. Kemudian form input tadi mana ini, kita jadikan saja dia ke udah tadi ya, udah jadi ke ini.